Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khusyara. Shadaqallahul azim. Para sahabat, ikhwan wa hafal hikmah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga kita diberikan kesuksesan serta keberkahan di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, kembali lagi di channel saya Bang Jali Al Hikmah, di sini jaga dari ilmu Al Hikmah. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan berbagi ilmu kembali mengenai belajar atau mempelajari ilmu Al Hikmah. Betapa sulitnya, betapa susahnya untuk mempelajari ilmu Al Hikmah. Banyak ujian, banyak cobaan, serta rintangan yang kita hadapi. Sahabat Al Hikmah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang tidak semudah, tidak segampang membalik telapak tangan. Harus benar-benar bermental baja atau kuat, tahan uji dan tahan banting. Manakala di saat orang-orang tertidur lelap, akan tetapi kita malah terbangun untuk sholat, untuk berzikir, untuk menyebut asma-asma Allah sebagai ritual kita dan tirakat kita, sebagai syarat mutlak kita dalam mempelajari ilmu Al Hikmah, agar keilmuan kita menjadi barokah dan tajrib. Sahabat Al Hikmah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak ikhwan-ikhwan kita, banyak teman-teman kita gugur sebelum berperang, atau ibarat buah jatuh sebelum matang. Sahabat Al Hikmah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka jatuh sebelum matang atau gugur sebelum perang? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena mereka jauh dari Allah, jauh dari Tuhannya. Yang kedua, karena usia mereka terlalu dini atau usia sangat muda sekali. Udah barang tentu mereka ini labil, sehingga mereka
gampang tergoda, gampang terayu, hingga pada akhirnya banyak yang terjerumus. Yang ketiga, belajar karena ilmu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ikhlas, hanya mencari kekuatan semata, buat sombong-sombongan, bukannya tujuan buat jaga diri. Yang keempat, ibadah sholat merupakan beban bagi mereka, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga ruang lingkup mereka menjadi sempit, susah bergerak. Karena tujuan utama belajar ilmu al-hikmah bukannya semata buat jaga diri, akan tetapi hanya gaya-gayaan atau sombong-sombongan. Dan selanjutnya, keimanan mereka atau ketauhidan mereka tidak ada, sehingga gampang tergoda oleh kesenangan dunia. Nauzubillah min jalik. Sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk belajar ilmu al-hikmah diperlukan kesabaran tingkat tinggi, dalam arti mampukah mereka menjalaninya. Karena berbagai ujian, berbagai cobaan, rintangan udah pasti kita hadapi, baik ujian secara dunia maupun akhirat. Mampukah dengan semua ini? Serta dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, baik secara moral maupun secara material. Sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat di dalam mempelajari ilmu al-hikmah atau menuntut ilmu al-hikmah yang mesti dijalankan maupun ditinggalkan, yang memang syarat mutlak sebagai perintah agama. Yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan apa yang Allah larang. Yang pertama, syarat-syarat mutlak untuk belajar ilmu hikmah yang harus dijauhkan atau ditinggalkan. Ada beberapa syarat yang mesti seorang ikhwan wajib menjauhinya. Yang pertama, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik atau musyrik. Yang kedua, dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dilarang berzina yang bukan muhrim kita. Yang keempat, dilarang minum minuman keras jenis apapun yang memabukkan. Yang kelima, dilarang takabur atau sombong di dalam mempelajari ilmu al-hikmah.
dilarang berdusta atau berbohong. Inilah sekelemat atau sebagian kecil saja pantangan atau larangan yang mesti dihindarkan atau dijauhkan. Syarat mutlak untuk menjadi seorang ikhwan al-hikmah. Sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang ikhwan al-hikmah yang takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang Allah larang. Jadilah seorang ikhwan al-hikmah yang amanah, yang mampu menyampaikan sesuai perintah dari guru kita, mampu menjaga nama baik perguruan. Insya Allah, kalau kita sudah menjalankannya, kita akan terjaga atau terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Selalu istiqomah, bersabar di dalam menjalankannya. Yang mudah-mudahan apabila kita dengan sungguh-sungguh belajar dengan secara istiqomah, apapun ujian serta rintangan didalami mempelajari ilmu al-hikmah, kita akan mampu, kita akan bisa, insya Allah kita akan kuat, diiringi dengan ketauhidan kita, dengan keimanan kita, yang mudah-mudahan kita akan berhasil, kita akan mampu melewati hal-hal dengan ujian tersebut. Kita insya Allah akan mendapatkan kemenangan dan kita akan berhasil menjadi seorang ikhwan al-hikmah yang benar-benar ikhwan sejati, al-hikmah yang sejati. Ya, mungkin inilah sedikit atau sekelemat contoh-contoh di dalam mempelajari ilmu hikmah yang memang banyak sekali ujiannya maupun cobaannya di dalam kehidupan ini, baik di dalam kehidupan yang sudah berkeluarga, banyak sekali ujian, terutama dalam ekonomi kita. Jikalau kita masih muda, akan lebih berat dengan ujian tersebut. Karena di zaman sekarang ini, apalagi sekarang di zaman yang modern ini, telah begitu banyaknya alat-alat canggih di sosial media yang pengaruhnya sangat tidak baik sekali. Yang mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam video ini yang mungkin kurang baik. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ini tidak baik dari saya pribadi, yang mungkin tepatnya salah dan dosa. Sebelum ditutup dengan salam, terus dukung channel Bang Jali Al-Hikmah dengan
klik tombol subscribe, like, comment, dan share agar sahabat-sahabat di rumah terus bisa menyaksikan dan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.